Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, di tanggal 4 Desember 2021. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Menjadi Seperti Pohon yang Ditanam di Tepi Aliran Air. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang hendak kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita untuk hari ini 4 Desember 2021 dengan judul Menjadi Seperti Pohon yang Ditanam di Tepi Aliran Air. Mazmur 1 ayat 3, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahaya terjadi di setiap jalan, maka barang siapa yang keluar sebagai pemenang akan sesungguhnya beroleh suatu nyanyian kemenangan untuk dinyanyikan dalam kota Allah. Sebagian orang memiliki sifat-sifat karakter yang kuat yang perlu selalu diusahakan. Jikalau dipelihara di bawah pengawasan Roh Allah, sifat-sifat ini akan menjadi suatu berkat, tetapi jikalau tidak, sifat-sifat itu akan menjadi suatu kutuk. Jikalau sekiranya mereka yang sekarang sedang mengendarai gelombang kepopuleran tidak menjadi sembrono, itu benar-benar akan menjadi mujizat kemurahan. Jikalau mereka belajar kepada kebijaksanaannya sendiri, seperti banyak orang yang berkedudukan tinggi lakukan, maka kebijaksanaannya itu ternyata akan menjadi kebodohan. Tetapi sementara mereka menyerahkan dirinya dengan tidak mementingkan diri kepada pekerjaan Allah, tidak pernah menyimpang sedikit pun dari prinsip, Tuhan akan memeluk mereka dengan lengan kekal itu dan akan membuktikan pada mereka suatu penolong yang berkuasa. Ini adalah saat berbahaya bagi siapapun yang mempunyai talenta-talenta yang sangat bermanfaat dalam pekerjaan Allah. Karena setan senantiasa menawarkan segala pencobaannya atas orang yang demikian. Senantiasa berusaha mengisi dia dengan kesombongan dan ambisi. Maka ketika Allah menggunakan dia, terlalu sering terjadi bahwa dia berdiri sendiri dan dipenuhi oleh diri sendiri dan merasa sanggup berdiri sendiri. Doa dan usaha dan doa akan menjadi kewajiban hidupmu. Engkau harus berdoa seakan-akan kesempurnaan dan pujian adalah oleh Allah, dan bekerja seakan-akan kewajiban itu adalah hanya milikmu. Jikalau engkau menginginkan kuasa, engkau pun boleh mendapatkannya. Kuasa itu sedang menunggumu. Percayalah saja pada Allah, percaya akan perkataannya, bertindak oleh iman, maka berkat-berkat pun akan datang. Orang-orang yang mempunyai kerendahan hati, hati yang berharap dan hati yang menyesal diterima oleh Allah, dan Allah mendengar doanya. Maka apabila Allah menolong, segala penghalang pun akan diatasi. Berkat surga yang diperoleh dengan permohonan setiap hari akan menjadi seperti roti hidup kepada jiwa dan akan membuat mereka bertumbuh dalam kuasa moral dan rohani, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi saudara, menjadi seperti pohon yang ditanam aliran air ini berarti bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan di dalam hal makanan rohani. Sama seperti pohon ketika dia berada di tepi sungai atau di tepi aliran air, maka pohon itu akan tercukupkan kebutuhan untuk di mana pohon itu membutuhkan. Karena pasti dia tidak akan pernah layu daunnya dan selalu akan memiliki buah pada musimnya. Artinya bahwa selalu berhasil, kata firman Tuhan. Artinya bahwa kita perlu tinggal di dekat air. Kita perlu hidup di dekat air. Apa maksudnya dengan air? Air ini adalah simbol Yesus Kristus. Kalau kita tinggal dekat dengan air, dekat dengan Yesus Kristus, maka kita pasti akan berkecukupan dalam hal rohani. Kita akan pasti bertumbuh dan pasti kita akan berbuah dalam hal rohani. Biarlah kiranya pekabaran hari ini akan menjadi bagian kita
kita diajak untuk hidup dekat dengan Yesus. Kalau secara detail, ayat ini akan menerangkan bagaimana kita bermeditasi, bagaimana setiap hari kita berdoa, bagaimana yang lain-lain. Dan pada akhirnya adalah kita tinggal di dalam Yesus sesuai pekabaran kita yang kita pelajari pada waktu-waktu yang lalu. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, khususnya pekabaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, akan menuntun kami tetap setia sampai Yesus datang. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Semua kami hari ini hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.